السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bapak ketua DKM beserta jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah di malam keberapa sekarang Kang? 25 ya? Anak bilangnya Cigo ya. Kalau di Sunda mah Salawe. Nah, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim tazidul umroh, memanjangkan umur, lari dipakai untuk ibadah. Wa tabsutur rizqa, dan dengan silaturahim mudah-mudahan berkahkan rezeki kita. Itu pun untuk bekal ibadah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang sudah berada di babak final. Ya, sekarang kita berada di babak final. Wajar kalau babak final itu tinggal sedikit. Babak penyisihan masih banyak. Betul nggak? Sampai penuh, sampai keluar-luar. Babak penyisihan. Semifinal udah agak sedikit. Babak final tinggal. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Amin. Nanti akan mendapatkan hadiah Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Amin. Ya Rabbal alamin. Namun tetap kita harus ada khauf dan roja. Khauf itu artinya rasa takut. Takut amal ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan kultum ataupun cerpen ceramah pendek kali ini temanya adalah khauf dan roja. Ma ma'nal khauf wa ma ma'nal roja. Apa itu makna khauf? Khauf itu adalah rasa takut. Takut puasa kita selama 24 hari yang kemarin kita laksanakan, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada itu perasaan takut bayar. Tapi tetap kita roja, berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Maksudnya kalau kita khauf itu puasa kita hati-hati, ya, tidak sampai hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan anggota tubuh dari maksiat. Kita ada rasa khauf, takut terawih kita nggak terima sama Allah, apalagi zakat kita, ya, tadarus Al-Quran kita, semua amal kita itu harus ada rasa khauf. Tapi tetap harus ada roja. Roja itu harapan. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbud wa tammim taksira. Itu roja. Harapan, ya Allah, semoga Engkau menerima salat kami, puasa kami, zakat kami, ruku kami, sujud kami, kekhusyuan kami, dan semua ibadah kami. Wa tammim taksirona, ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami. Jadi antara khauf dan roja ini harus seimbang. Imam Ghazali mengibaratkan khauf dan roja itu seperti sayap. Ya, khauf dan roja dua sayap. Keduanya harus kuat. Kedua-duanya harus kuat. Jangan sampai yang satu lemah, yang satu kuat, atau sebaliknya. Ya, jadi dua-duanya harus kuat. Dengan dua sayap itu insya Allah akan bisa terbang menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu khauf, terlalu takut, atau jangan terlalu roja. Harus seimbang, pertengahan di antara keduanya. Khauf itu rasa takut kepada Allah, takut azab Allah. Makanya setiap kita habis sholat, imam tadi memimpin, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi dengan ada rasa khauf, kita hati-hati dalam beribadah, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam pergaulan kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam dunia maksiat, dalam dunia kemusyrikan.
Jadi khauf ini harus kita tanamkan dalam hati kita, ya, tapi harus dibarengi dengan roja, harapan. Allah biasanya berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut akan keagungan Allah, wa nahan nafsa, dengan adanya takut dia menahan hawa nafsu. Apalagi dengan puasa, menahan hawa nafsu, menjaga mata, lidah, telinga dan sebagainya. Ya. Nah, orang yang seperti itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempatnya, tempat kembalinya. Ya. Jadi perasaan takut boleh, tapi jangan keterlaluan. Ibu-ibu takut misalkan nggak kebeli baju, jangan itu ya. Takut yang sifatnya positif ya. Takut kepada Allah, takut azab Allah, ya. Dan orang yang takut itu pasti akan mengambil pelajaran dari Allah. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang may yakhsha, orang yang takut Allah pasti akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Pelajaran yang apa yang didengarkan dan nasihat-nasihat ceramah pendek, ya, akan mengambil pelajaran. Dan orang yang tidak takut sama Allah tentu tidak akan mengambil pelajaran apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Orang yang takut sama Allah pasti akan mengambil pelajaran apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Apalagi kita setiap malam mendengarkan ceramah pendek, kita laksanakan dan kita aplikasikan, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Surat Fatir ayat 8. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Al-ulama, dikata alim, jamaknya ulama, ya. Berarti insya Allah kalau kita rajin mencari ilmu akan menjadi orang-orang yang punya ilmu yang banyak. Amin. Nah, orang yang punya ilmu insya Allah akan ada rasa takut sama Allah. Kan dia tahu. Enggak mungkin kita takut kalau enggak tahu. Ya, biasanya kalau enggak tahu kita enggak merasa takut, tapi karena kita tahu bagaimana tentang kemahakuasaan Allah, siksa Allah dan lain sebagainya, di situ timbul rasa takut. Dan para ulama itu adalah hamba-hamba yang takut. Nah, kebalikannya bagaimana kalau ada yang enggak takut? Ada namanya ulama tapi tidak takut sama Allah. Nah, jangan diikutin. Jadi yang harus kita ikutin zaman sekarang ulama yang takut kepada, ada enggak ulama yang enggak takut sama Allah? Karena apa? Jabatan, karena harta, pangkat dan sebagainya, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Ada tidak? Nauzubillah min. Nah, ini jangan kita ikutin, ya. Selanjutnya, ayat yang berhubungan dengan roja dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 111. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a Allah. Siapa orang berharap? Tadi kan khauf, rasa takut. Ya. Lawannya roja, berharap. Roja yarju. Ilmadi roja dalam Al-Qur'an yarju. Siapa orang yang apa? Berharap akan bertemu dengan Allah. Bapak Ibu ingin tidak kita bertemu dengan Allah? Pasti semuanya ingin, Pak ya. Kita mungkin masih ingat masa muda, Pak ya. Masih ingat masa muda. Kita ketika masa muda, kalau mau bertemu dengan calon kita, Pak ya, dengan calon istri kita misalnya, bagaimana perasaannya? Ya, malam jadi impian, siang jadi bayangan. Ingin cepat ketemu. Nah, siapa ingin bertemu, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa ingin bertemu dengan Allah Tuhannya, falyamal amalan sholihan. Maka beramallah dengan amal yang soleh. Kesempatan bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Saya mau tanya nih, kita bahagia apa sedih? Ramadan mau meninggalkan kita, bahagia apa sedih, Pak? Ibu-ibu, bahagia sedih, Bu? Bilang bahagia gimana? Dan mau ketinggalan apa? Ramadan. Bilang sedih dah, kata ibu udah beres nih, bentar lagi Ramadan. Ya, puasa sebulan. Jadi mungkin antara sedih dan bahagia, antara khauf dan roja, begitu kan? Ya, seimbang. Ya, kita bahagia karena sudah melaksanakan tugas dari Allah 1 bulan, bayangin, Pak.
melaksanakan perintah Allah atau pelatihan dari Allah, SK-nya 183 Al-Baqarah. Sebulan kita puasa. Alhamdulillah. Tinggal beberapa hari lagi kita laksanakan. Kita merasa bahagia bisa melaksanakan tugas dari Allah. Namun di sisi lain kita merasa sedih. Nah, ini khauf dan roja nih hubungannya. Sedih kita akan tinggalkan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Betul tidak Pak? Bu? Oleh karena kesempatan tinggal beberapa hari lagi, mari kita perbanyak iktikaf di masjid. Namun realita dan fakta menjelang akhir Ramadan yang ramai bukan di masjid, di mall, di pasar-pasar malam. Saya sedih itu kemarin udah ngisi di Bintaro, ya, ketika ngisi ceramah, ya, itu jemaah tinggal seperempat lagi Pak. Awalnya itu malam pertama penuh sampai keluar. Ini jemaah tinggal seperempat lagi. Begitu saya beres, ya tarawih, ya ceramahnya, ternyata di sana sedang rame di pasar malam, rame di rumah-rumah makan. Oh, kata saya mungkin di sini nih jemaah. Masya Allah. Padahal menjelang akhir Ramadan, Nabi Muhammad tidak kana asal akhir Ramadan. Apabila sudah datang 10 akhir Ramadan, sadda mi'zaruhu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam 10 akhir Ramadan. Ya, kembali kepada masa tadi, jadi antara khauf dan roja ini harus seimbang. Di sisi lain kita harus merasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, tapi di sisi lain kita harus ada harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sesuai dengan sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah, maka akan diampuni segala dosanya. Malamnya kita iktikaf, man qama ramadhana, siapa yang qiyamul lail, mengisi malam-malam Ramadan dengan banyak beribadah, itu pun diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Abu Nawas sebagai contoh yang khauf dan roja seimbang. Abu Nawas mengatakan, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, sebenarnya aku tidak pantas untuk masuk surga, apalagi surga Firdaus. Namun wala aqwa 'alan naril jahim, saya tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka. Rojanya, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubat, ampunan atas dosa-dosaku. Begitu Pak. Ya, jadi kita terlalu takut jangan. Ya, apalagi sampai keterlaluan, takut bangun malam. Takut apa? Takut apa Pak? Setan misalnya, takut hantu. Jangan. Ya, keterlaluan dalam takut bisa membahayakan nanti ya. Tapi ada dalam kondisi tertentu kita khauf apa roja. Roja itu harapan yang sangat besar ketika saudara kita misalkan sudah koma ya, sudah tidak ada apa kata dokter, ya mungkin harapan tipis. Tapi kita harus roja kepada Allah. Allah lah yang menyembuhkan, Allah yang menghidupkan. Itu harus ditinggikan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia biasa, banyak dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 53. Qul ya ibadalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Hai, katakan, hei hamba-hamba Allah yang berlebih-lebihan, yang melaksanakan maksiat yang banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Berharap terhadap rahmat Allah. Walaupun dosa-dosa kita banyak, walaupun maksiat banyak kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Wala tayasu min rauhillah. Jangan takut, jangan putus asa, jangan putus asa atas rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, kalau kita betul-betul bertobat, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Allah Maha pengasih dan penyayang. Kesimpulan pada kesempatan serven kali ini, ya. Yang pertama, mari kita khauf, takut, ya, timbulkan dalam hati kita, walaupun tinggal beberapa hari lagi, takut puasa kita tidak terima. Akhirnya menimbulkan kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa. Takut sholat kita, tarawih kita, tahajud kita terima. Akhirnya timbul rasa khusyuk dalam beribadah kita. Takut dalam tadarus kita tidak terima. Akhirnya kita tartil dalam membaca Al-Quran. Hati-hati dalam membaca Al-Quran.
Setelah kita haub, roja kita rasakan. Allahumma, setelah kita sholat, puasa, kita doakan doanya Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiblat wa tammim taksirona. Sempurnakan dalam ibadah kami. Yang terakhir saya mohon maaf tidak bisa ikut tarawih di sini karena malam ini ada 3 acara. Ya, pertama di sini, kedua acara Tarling MUI Barat di Bubulak, dan yang terakhir penutupan sanlat di pesan dakwah Ciampea. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih perhatian. Dan saya tidak bisa tarawih di sini ya, mau di Bubulak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.